Hai Besti, masih dengan saya Nanda Rudian, yang pastinya masih dengan tamu spesial yang menginspirasi dan memberikan sebuah cerita tentang bisnis mereka. Dan akan kita catat dalam diary. Nanda kali ini ditemani oleh wanita hebat, memiliki sebuah usaha di bidang kuliner, Ibu Setiari. Halo Ibu, selamat datang. Terima kasih sudah datang ke sini bertemu dengan Nanda untuk membagikan sebuah kisah tentang bisnis atau usaha Ibu. Saya mendengar bahwa Ibu di sini sebagai seorang yang penting dalam badan usaha UMKM. Bisa Ibu jelaskan di sini bagian apa, kemudian badan usaha apa itu Ibu? Kebetulan di sini saya mulai awal 2010 itu saya sebagai pendamping UKM. Itu baru tingkat di kecamatan. Kemudian karena berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu dengan kesibukan saya dan aktivitas saya sebagai pendamping UKM atau karena di Bappemas waktu itu di Bappemas itu ada pendamping untuk UKM atau KSM, kelompok swadaya masyarakat. Yeah. Di situ saya sebagai kader pendamping. Kader pendamping. Iya, Yeah. saya berkembang sampai saya sebagai pendamping UKM di kecamatan. Karena kesibukan dan aktivitas kami selaku pelaku UKM, saya dibantu teman-teman di tingkat kelurahan. Jadi setiap kelurahan ada koordinator masing-masing. Kemudian saya sebagai koordinator di kelurahan, masing-masing kelurahan juga ada koordinatornya sendiri juga. Itu di wilayah mana Bu? Untuk Ibu sendiri dari koordinator wilayah kecamatan mana? Saya di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal. Oh, berarti sekitar Benowo sini ya Bu ya? Sekitar Pakal sini. Terus kalau misalnya yang tadi Ibu sebutkan, Ibu tadi menyebutkan kader pendamping, itu berarti sama tidak Bu? Seperti kalau yang saya tahu kader Surabaya Hebat, itu sama tidak Bu? Beda. Oh, karena kalau misalnya dari kader Surabaya Hebat itu kan ada kader pendidikan, kemudian ada kader rohani, ada kader kesehatan juga. Itu beda ya Bu? Beda. Karena waktu itu belum ada KSH. Atau Oh kader iya, Surabaya iya. Hebat. Ya memang baru-baru saja. era sekarang nih. Dan di situ saya tidak hanya sebagai pendamping UKM, tapi banyak beberapa kegiatan yang memang saya pegang sebagai kader pemberdaya masyarakat. Kader pemberdaya masyarakat. Nah, itu tadi yang disebutkan kader. Saya sedikit kepingin tahu nih Bu, kalau misalnya kader Surabaya Hebat tadi nih, terutama seperti kader pendidikan, itu berarti dia mengajar di bidang pendidikan. Kalau misalnya kader yang seperti kesehatan, dia kan seperti jentik-jentik, kemudian posyandu gitu. Iya. Kalau misalnya dari kader yang Ibu sebut tadi, kader mencakup pendamping semua. Mencakup semua. Jadi di situ saya sebagai kader pendidikan. Oh, saya gitu. sebagai kader kesehatan. Kebetulan saya kader IMP atau kader KB. Oh iya. Kader KB dari BKKBN sampai dengan saat ini. Kalau kelompok swadaya masyarakat itu hanya sebagai pendamping untuk kalau sekarang UKM, bedanya UKM dan KSM. Kalau UKM sudah pribadi, kalau KSM itu kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Waktu itu sesuai dengan database yang ada di pemerintahan. Nah, kalau dari kader jentik-jentik itu kan dia memiliki tugas seperti memeriksa bak kamar mandi, yang mana bak kamar mandi itu harus bersih dan layak pakai. Kalau dari kader yang Ibu sebutkan tadi itu memiliki tugas apa sih Bu? Sama contoh halnya seperti apa? Kalau waktu saya itu kan KPM, kader pemberdaya masyarakat. Di situ juga ada bidang kesehatan, pendidikan, semua mencakup semua. Di mana kader tersebut bisa dikatakan kader serba bisa. Oh iya, harus serba bisa. Multi talent gitu ya Bu? Iya, harus serba bisa. Termasuk pembangunan saya dulu pegang. Oh, kalau pembangunan gimana Bu berarti? Pembangunan seperti kita itu bekerja sama atau dari pihak PNM sendiri itu nanti ada
pembangunan untuk di wilayah, seperti contohnya pemasangan penerangan atau apa itu tapi di luar perumahan. Kalau di perumahan tidak bisa. Oh, iya Di iya luar iya. perumahan. Itu saya sudah pegang waktu itu saya sebagai ketua BKM, Ker Badan Keswadaan Masyarakat. Badan Keswadaan Itu saya Masyarakat. sebagai ketua BKM, kemudian saya dulu juga sebagai KSH. Ya. Saya pernah melakukan sebagai Mhm. KSH waktu masih baru-baru, tapi karena saya banyak kesibukan saya, akhirnya saya mundur dari KSH karena KSH sekarang dituntut harus apel dan lain-lain, itu saya enggak bisa Ya, memang mengikuti. memang yang saya dengar juga, kebetulan saya di sini juga sebagai KSH KSH, pendidikan, Bu. iya. Nah, kalau memang yang saya tahu memang kalau misalnya sudah menjadi KSH dari Mhm. kesehatan, itu tidak bisa Tidak bergabung bisa, di memang disuruh iya, milih memang waktu harus itu milih salah saya. satu. Iya, saya pilih salah Makanya saya satu. juga sempat protes ini, Bu. Ini sedikit cerita nih, Bu, Iya. saya sedikit protes, mohon maaf, KSH dari kesehatan itu kan mohon maaf usianya itu Mhm. sudah Rata-rata, sebenarnya harus iya. pensiun ya, Bu, Iya, ya. Karena rata-rata. mereka harus meneliti atau menilai ukur Iya, kepala, timbang berat iya. badan. Nah, sedangkan mereka juga sebenarnya sudah waktunya untuk pensiun. Nah, Iya. di situ saya menyampaikan mungkin bisa diganti dengan teman-teman yang lebih muda, tapi ternyata kalau misalnya 2 kader tadi Iya, tidak bisa iya memang. gitu. Tapi beda dengan yang saya pegang sekarang, Mhm. dalam arti ikut dengan BKKBN. Ikut BKKBN itu tetap bisa, tapi nanti otomatis tidak dapat transport karena sudah dapat dari KSH, Oh, iya seperti iya itu. iya. Walaupun tidak sebesar KSH, Mhm. karena kalau saya murni asli dari kerja sosial waktu itu, dalam tanda kutip sebelum ada transportasi atau apa ya, uang apa itu ya? Jaspol gitu ya, Bu, ya? Jaspel, iya. Jaspol. Dulu hanya 10.000. Oh, iya. Kemudian itu dipotong pajak sampai dengan terakhir 20.000 dan 50.000 itu sudah saya alami mulai dari Iya, ya 10.000. memang kayak seperti Jaspel itu atau maksudnya uang transport itu Iya. memang baru era-era sekarang. Saya Iya. juga merasakan sih, Bu. Kalau dulu nyari kader kan sulit. Susah. Nah, Ibu, dari yang bisa disebut jabatan ya, Bu, ya. Iya. Jabatan Ibu sebagai koordinator di Badan Usaha UMKM itu, Ibu punya kendala apa sih, Bu? Kalau waktu belum ada KSH, belum muncul KSH itu memang saya pegang beberapa. Iya. Dan itu bagian dari penilaian waktu saya lomba tingkat kota untuk kader pemberdayaan masyarakat Mhm. dan alhamdulillah saya dapat menang, dapat juara. Minimal saya bisa mengangkat wilayah Pakal. Iya. Di situ saya ada penilaian tersendiri beberapa kegiatan yang memang bisa menyita waktu dan tenaga saya. Tanpa embel-embel saya mendapatkan transport. Mhm. Karena sekarang kemudian saya berkembang di UKM ini, Mhm. saya minta yang ini diwakilkan ke teman-teman. Jadi saya memang sengaja secara tidak langsung mulai saya kurangi kegiatan saya menyesuaikan dengan waktu saya untuk mengembangkan usaha saya sendiri. Mengembangkan usaha Ibu sendiri. Mengembangkan usaha Ibu sendiri. Berarti ini Ibu punya usaha sendiri ya? Punya Oh, sendiri. tunggu Bu. Nanti kita spill lagi ya, Bu. Iya. Sebelum kita melangkah ke sana, saya kepingin tahu, Bu. Kalau yang disebut Badan Usaha UMKM ya, Bu, ya. Iya. Di sini Ibu sebagai koordinator. Berarti mungkin nggak sih, Bu, ada seperti pelantikan Tingkat barangkali ada yang kepingin buka usaha iya. gitu, ada pelantikannya gitu, terus misalnya kita bertemu di suatu ruangan, bagaimana sih caranya membuka usaha yang baik dan benar gitu, ada nggak sih, Bu? Itu bukan pelantikan, tapi kita awali dengan sosialisasi Sosialisasi ya. atau pada saat ada event, Mhm. kita ada gelar produk. Gelar Nanti pada produk. saat ingin gelar produk, ada event, saya sampaikan ke UKM, terutama di grup dulu kita Mhm sampaikan ke mhm. grup. Seperti ada event di Taman Cahaya atau Ya. event-event yang lain, itu nanti kita sampaikan. Di situ saya pun tidak menutup kemungkinan merekrut UKM di luar grup tersebut atau Oh, yang iya iya belum iya iya. menjadi anggota. Anggota.
terutama untuk pengurusan izin. Itu kita sampaikan, ada sosialisasi sendiri untuk pengurusan izin Izin. dan saya mengumpulkan UKM bisa di kelurahan atau di kecamatan. Untuk pengurusan izin itu maksud dari Ibu tadi, maksudnya dia mau buka usaha, terus mengurus izin atau pada saat event tersebut sudah ada izinnya atau bagaimana, Bu? Tergantung dari masing-masing UKM itu. Dia ada yang sudah berjalan tapi belum punya izin Ya. atau NIB, Mm-mm. nomor induk berusaha. Nah, di situ mereka banyak yang sudah punya usaha tapi belum punya izin. Mm-mm. Padahal di sini ini banyak sekali kegunaan NIB tersebut. Tidak hanya sebagai izin atau legalitas kita sebagai UKM. Tapi pada saat kita tidak tahu mungkin untuk ke bank, kepentingan ke bank itu juga bisa digunakan. Oh, berarti bisa banget dibantu oleh Ibu Setiari Iya, ya kalau kita misalnya. fasilitasi dari pihak kelurahan ataupun kecamatan. Ya. Itu tadi Ibu juga menyinggung tentang usaha Ibu. Nih, saya penasaran ini usaha apa ini, Bu? Saya sejak COVID-19 COVID di tahun 2019. COVID-19 Heeh. tapi Oh, berkembangnya COVID-19 kan ya. berkembangnya di Indonesia kan mulai 20. Nah, justru saya berkembangnya pada saat COVID tersebut. Karena kader tidak bisa ada kegiatan apapun. Iya, benar. Jadi kegiatannya dibatasi. dibatasi. Dibatasi, termasuk ada kegiatan apapun kader itu tidak bisa. Di situ saya mengembangkan, daripada saya diam, saya akhirnya buka usaha, saya sewa, waktu itu sewa di Babet Jerawat, dan di situ. Jadi intinya jangan karena COVID kita mati, tapi di situ saya berkembangnya. Dan itu juga mendapat penghargaan dari Dinas Koperasi, akhirnya sama Bu Wali, Bu Rini, sama Bu Eri itu saya diangkat. Di sini Bu Setiari bisa berkembang pada saat COVID. Jadi jangan karena COVID saya mati. Oh, keren. Di situ saya mulai bangkitnya. Bangkit ya, Bu ya. Buset. Jadi tetap semangat meskipun Iya. COVID ya, yang mana katanya orang itu PPKM ya. PPKM, ya, pembatasan PPKM. kegiatan. Iya. Ya. Di situ kan semua jalan aset yang itu ditutup. Dan saya kebetulan saya sebagai ketua RT. Oh. Jadi saya ada dari pihak kecamatan, kelurahan, rutin ke rumah, terus ada warga kebetulan. Ya di situ itu justru giat saya dan alhamdulillah berkat doanya orang-orang yang yang ada di sekitar dan sayang ya, Bu ya. Saya justru alhamdulillah sehat dan bisa berkembang sampai saat ini. Di sini usaha Ibu sambelan buset. Sambelan buset. Kenapa kok namanya buset ya, Bu ya? Buset itu Bu Setiari. Jadi di situ ada kependekan atau singkatan dari nama saya Bu Setiari. Oh iya. Atau juga wow, buset. Oh iya. Sedapnya, buset, murahnya dan banyak buset yang membuat kita ingin tahu lebih dekat dengan buset. Oke, jadi buset itu ada 2 arti ya. Dari nama Ibu sendiri dan juga buset dari ekspresi ya, Bu. Jadi kalau misalnya makan takjub dan lain. Makan atau dari masakan Ibu itu bisa seperti ekspresinya itu buset gitu ya, Bu ya. Itu tadi namanya sambelan buset, Bu. Nanda juga kepingin tahu ini Ibu awal merintis dari sambelan buset tadi itu kan pada saat COVID-19 ya, Bu ya. Nah, kenapa kok Ibu memilih jualan sambelan, Bu? Kenapa kok nggak usaha seperti baju atau mungkin jilbab atau kosmetik gitu, Bu? Kenapa kok makanan? Loh, saya sudah di rumah itu juga buka jualan baju, jualan jilbab atau sesuai dengan permintaan pesen barang apa. Itu sudah saya alami. Saya pun kerjasama dengan pihak pengrajin yang ada di Bali itu sudah saya lakukan. Nah, pada saat COVID itu, kenapa saya buka COVID? Intinya pada saat COVID itu pembatasan kegiatan atau kita tidak bisa keluar seperti biasanya. Di situ saya karena saya punya keahlian untuk masak atau punya itu, jadinya saya bagaimana orang tidak keluar tapi bisa makan. Iya. Gitu loh. Di situ kan mulai jualan online dan lain-lain. Nah, itu online itu mulai berjalan
Tapi saya pun bisa mengirim ke warga atau yang sering itu ke masyarakat sekitar Masyarakat sih ya. sekitar. Itu tidak harus mereka datang. Bisa langsung dikirim Bisa karena langsung memang saya tadi kirim pas pembatasan pembatasan ya iya, PPKM tadi, PPKM. jadi pada saat COVID-19 Ibu memutar usaha itu, Iya. apa sih usaha yang cocok pada saat COVID-19 Di situ ini? kan kita harus pandai-pandai membaca. Heeh, ya supaya tidak bertemu dengan masyarakat atau Betul, teman tidak karena ya. memang kan Kita pada tidak saat itu bisa. penyakit tersebut mudah menular ya. Jadi Ibu menyiasati dengan membuka usaha atau Iya, mengganti usaha Ibu tersebut menjadi usaha di bidang kuliner ya. makanan, kuliner. Nah, namanya tadi adalah sambelan buset. Buset. Berarti jualannya cuma sambelan aja, Bu? Oh enggak. Sambelan buset itu memang awal saya buka itu sambelan saja. Sambelan aja pada saat awal. Karena mungkin Pada tadi ya, saat Bu, ya itu kembali lagi di pembatasan. COVID-19 ya. Iya. Makanan Namun apa sih yang mudah? seiring waktu Mhm, saya berkembang sampai dengan saat ini tidak hanya sambelan saja. Ada Tapi apa di aja, Bu? situ seperti ada nasi Nasi kuning, kuning. nasi uduk, terus nasi campur dan lain-lain Oh, sesuai banyak dengan berarti ya, request Bu. ya. Berarti kalau misalnya ada nasi kuning, itu berarti juga bisa tumpeng ya, Bu, ya? Bisa tumpeng, Oke. tumpeng urap-urap, tumpeng tergantung request. Nasi campur itu Iya, berarti seperti rice box-nya juga bisa ya, Bu, iya, ya? bisa Ayam sekali, panggang, bisa keren sekali. sekali berarti Bu Setiari ini. Harganya berapa aja, Bu? Apakah ada paket tertentu kalau misalnya masakannya itu menu yang di-request atau ada dari Ibu sendiri khusus harganya? Sebenarnya awalnya itu saya punya patokan, Mhm. tapi karena masyarakat itu berbagai macam, Iya, saya pun harus menyesuaikan dengan netizen ya, Bu, ya? budget Iya. iya, dengan budget yang ada di Iya masyarakat. iya, benar. Bu, saya bisanya, dengan budget umpama 15.000, Mhm tapi saya minta nasi campur, itu bagaimana? Oh ini bisa. bisa, itu bisa saya kasih. Dan yang mulai sampai saat ini berkembang, saya mulai bulan Ramadan itu saya buka menu iftar. Menu iftar, ya Itu ya. itu dengan harga 10.000 dan di situ Wah, rame ya, alhamdulillah Bu, ya. rame Jadi di situ sekali. mungkin Ibu sedikit shodaqoh juga mungkin? Iya, Karena kan di situ memang ada momennya adalah di iya bulan betul. Ramadan, Ibu juga memberikan menu iftar. Iya, Jadi teman-teman yang saat itu order di bulan Ramadan juga mendapatkan harga yang murah dan Ibu juga dan mendapatkan iya di situ amalnya, ada pahala ada tersendiri. pahalanya. Bagus banget Ibu Setiari ini di sini. Terus kalau misalnya Ibu masak, dari menu masakan Ibu itu ada resep khusus atau resepnya itu dari keluarga, Bu? Itu resep dari keluarga. Mhm. Memang dari Jadi turun-temurun ya, Bu? turun-temurun. Kebetulan ibu saya dulu juga Oh, bidang sama kuliner bidang juga, kuliner. iya. Kemudian saya karena sudah terbiasa ya Mhm. membantu orang tua Iya dulu, iya iya. akhirnya sampai saat Meskipun dulu ini cuman bantu ngupas iya, bawang ya, Bu, ya? betul. Tapi di situ kan, oh Ambil minimal ilmunya kita juga ya, Bu, ya ya? Iya, menyerap benar dari orang sekali. tua. Kalau misalnya Ibu masak, ada pesanan nih, seperti yang Ibu sampaikan tadi ada menu nasi kuning, Mhm. nasi campur, nasi tumpeng, urap-urap. Itu yang masak siapa, Bu? Ibu sendiri atau ada karyawan tangan kanan Ibu yang Ibu percaya? Ada juga yang bantu saya, kalau kalau masak pasti saya. Kalau masak pasti Ibu. Pasti saya, makanya, setiap kegiatan kalau kebetulan bareng dengan order, saya nggak bisa ikut, Mhm mhm. tapi pihak dari dinas atau dari, itu event-event itu sudah tahu kalau kebetulan kadang tuh menyesuaikan dengan waktu Mhm. saya. Kalau ada kegiatan apa, "Ibu bisanya kapan?" Mhm Seperti mhm. itu. Karena, untuk masak sendiri saya yang pegang, Mhm. tapi ada beberapa yang bantu saya. Oke, jadi masak sendiri itu Ibu sendiri yang Mhm masak, karena memang ada beberapa pedagang atau penjual di luar sana itu, kalau misalnya masak itu, hari ini beli nih Bu, mhm rasanya enak nih, besok diulangin kok beda. mhm. Jadi mungkin Ibu pegang sendiri karena Ibu juga mau menjaga Iya, dari kualitas kualitas itu, dan konsisten dari rasa tersebut ya Bu ya. betul. Itu Ibu menjaga konsisten rasanya bagaimana Bu? Untuk bahan-bahan saya mendadak semua, Mhm. termasuk bumbu-bumbu itu saya mendadak semua, Wah, yang karyawan itu hanya membantu-membantu mhm saja, mhm. untuk masak tetap saya. Jadi mereka hanya menyiapkan,
termasuk bumbu-bumbu disiapkan nanti saya yang itu. Tinggal saya dengan teman-teman itu ini bagian ini langsung sudah. Untuk masak tetap saya. Pokoknya yang pasti karena harus menjaga konsisten dari Iya. rasa supaya hari ini tidak seperti ini, kemarin ini dan besok beda Iya, lagi. Jadi iya, tetap harus selalu ibu iya, yang masak tetap ya. iya. Apapun yang terjadi ibu yang masak. Untuk umpama mereka gongso ya, tapi tetap untuk ngincipi saya. Gongso itu kalau bahasa Surabaya ya Bu ya. Kalau Iya. bahasa Indonesianya gongso itu apa ya Bu ya? Menumis. Menumis, iya benar sekali menumis. Nah karena ibu tadi yang masak sendiri, Nanda kepingin tahu Bu sedikit bocoran nih dari yang ibu masak itu masakan apa sih Bu yang paling susah dibuat? Apa ya? Kalau saya sih enggak ada sih. Oh nggak ada yang susah ya? Kadang malah satu hari itu 4 lokasi 4 menu. Ada seperti itu. Berarti mungkin susahnya itu karena waktu ya Bu ya? Susahnya itu saya harus memanage waktu. Iya karena waktunya. Makanya saya kalau ada yang molor ya, ada yang molor gitu, saya pasti sudah wah iki molor, harus tepat. Iya. Harus saya yang harus benar-benar waktunya ini seperti itu. Hanya kesulitannya waktu saja. Waktunya saja ya. Jadi kalau misalnya ditanya masakan apa yang susah dibuat itu semua mudah ya untuk Bustiari, tapi mungkin waktunya aja Waktu yang masih susah untuk di-manage ya Bu ya. Iya. Dari menu masakan yang sudah Ibu buat, itu menu masakannya apa aja Bu? Apakah menu Nusantara saja atau juga bisa masakan Western? Kalau saya menu Nusantara saja. Oh, itu tadi yang seperti Ibu sampaikan ya Bu ya, seperti ayam bakar, kemudian urap-urap. Tapi sepertinya saya pernah lihat Ibu itu seperti di Google, saya juga penasaran sih, soalnya sebelum Ibu datang ke sini tuh saya cek di Google itu ada sambelan buset, yang mana punya Ibu itu juga ada nasi bento ya Bu ya. Iya. Itu juga bisa ya Bu ya, Bisa. nasi bento atau ayam apa ya Bu? Bakar tapi nasi bento atau ayam katsu. Ayam katsu itu bisa ya Bu ya berarti. Bisa. Jadi misalnya ada teman-teman yang ulang tahun, anaknya ulang tahun nih, bisa juga pesen di Ibu meskipun ayam katsu gitu. Jadi nggak cuman ayam makanan Nusantara aja. Jadi tapi kan terbatas yang hanya beberapa saja yang memang saya menyesuaikan. Di situ ada ayam katsu, ayam teriyaki, lada hitam seperti itu dan menyesuaikan budgetnya juga. Kalau nasi bento kan hanya 10.000. Iya, oh. Nah, dari masakan Ibu tadi, pada saat pemilihan bahan baku Bu, Ibu punya kriteria khusus nggak sih? Misalnya bahannya harus yang seperti ini, ketika pembelian atau pembelanjaan itu ada kriteria khusus nggak Bu? Ada beberapa yang seperti itu, termasuk lombok atau cabai yang sekarang memang lagi melambung. Jadi di sini bahan bakunya yang dipilih juga berkriteria karena melihat dari harganya ya Bu ya. Seperti cabai tadi yang harganya lagi melambung. Misalnya kalau Ibu ada pesanan makanan yang bahan pokoknya dari cabai dan harganya lagi melambung, Ibu menyiasatinya bagaimana Bu? Kalau saya tidak mengurangi rasa, tetap saya gunakan bahan segar, tetap dengan bahan yang sama, saya tidak mengurangi rasa, tapi saya hanya mengurangi volumenya saja. Biasanya umpama 2 sendok, mungkin jadi 1 sendok lebih. Jadi saya menyesuaikan. Tapi untuk rasa saya tidak ingin mengurangi. Oh iya. Kalau yang Nanda tahu nih Bu, pernah tahu ya, kalau misalnya lomboknya tadi atau cabenya tadi itu kurang pedes itu kan sekarang ada tuh Bu, seperti cabai bubuk itu, atau Ibu juga menyiasati seperti itu? Oh, enggak, saya tetap cabai seger, walaupun itu mahal. Pernah sampai 150 1 kilo, itu saya tetap pakai cabai itu, tapi saya pilih cabai bukan yang gemuk-gemuk, tapi memang cabai rawit yang cangkring, itu memang rasanya pedas. Karena saya tetap menjaga rasa dan tetap menjaga pedasnya sepedas omongan netizen. Itu sepertinya slogan dari sambelan buset ya Bu ya? Khusus sambelan buset, pedasnya sepedas omongan netizen. Netizen, hati-hati kalau bicara ya, apalagi jempolnya digunakan dengan yang baik dan benar, supaya tidak pedas seperti sambelan buset. Cukup sambelan buset aja yang bisa dinikmati dari rasa dan pedasnya. Omongan kalian jangan. Oke, Ibu balik lagi.
di bahan baku tadi, Nanda kepingin tahu Ibu itu ketika belanja itu bahannya dipasok atau Ibu belanja sendiri ke pasar atau bagaimana? Saya belanja karena sudah punya langganan, bisa langsung saya WA atau saya datang. Oh gitu, Iya, karena berarti sudah juga kurang ada lebih dipasok iya, ya. Jadi misalnya besok ada pesanan catering iya, gitu Ibu langsung tinggal tinggal saya berarti order juga ini belanjanya online juga ya Bu? online. Nggak cuman belanja baju aja berarti. Betul. Lalu di sini kalangannya dari mana aja sih Bu yang sudah order dari masakan atau sambelan buset ini? Dari masyarakat sekitar, dari Mhm. luar Pakal, terutama dari Pemkot, Pemerintah Oh Kota dari Pemkot, Surabaya dari ya, pemerintah dari kota. dinas-dinas itu memang rutin order kalau ada kegiatan, sambelan buset juga masuk di situ. Oh, benar sekali. Berarti masuk akal nih, Bu, karena Ibu tadinya adalah seorang koordinator Iya. dari badan usaha UMKM Mhm, tersebut. Jadi juga Ibu punya banyak relasi nih, Bu, iya, ya. Di situ banyak relasi dengan orang-orang Pemkot, iya, terutama kelurahan, kelurahan, kecamatan. kecamatan, dan pemerintah Kota Wah, Surabaya. keren sekali. Berarti memang diperlukannya relasi ya, Bu, Iya. ya, Di situ dalam kita bagaimana membangun membangun relasi itu relasi. tadi, Iya, iya. untuk melancarkan usaha kita. Nah, kalau misalnya dari Pemkot nih Bu, mohon maaf, kalau dari Pemkot itu harganya berapa sih Bu? Biasanya harganya sesuai dari Ipeken, kan kita Oh iya kita dari ada Ipeken, aplikasinya. aplikasi untuk Kota Surabaya ada Ipeken, situ Heeh, 25.000 nanti potong pajak. iya dari e-peken. Sama seperti di PAUD sih Bu, itu kalau Iya, misalnya mau pakai kasih pemberian UKM-nya ya. makan tambahan itu juga harus Mhm, pakai aplikasi e-peken iya, karena memang dinaungi dari pemerintah pemerintah kota. kota. Nah, kalau misalnya dari pemerintah kota kan harganya dari e-peken tadi Bu. Iya, Kalau misalnya dari mohon maaf masyarakat sekitar kan mungkin harga sekian itu agak berat ya Bu ya. iya, Itu bisa ya Ibu membuat bisa. harga dengan misalnya nih Nanda budgetnya ada sekian gitu Ibu bisa ya? Bisa, jadi saya menyesuaikan dengan budget dari, konsumen. Jadi Mhm. tidak menutup kemungkinan dengan mereka punya budget sekian, saya harus bisa Mhm mhm bagaimana mhm. bisa dapat nasi itu. Oke, dengan Rasanya sama. rasa yang nikmat juga Iya, dari catering sambelan sambelan buset. buset, ya. Itu sambelan buset itu ada warung atau kedainya, Bu? Waktu itu saya memang buka kedai di Babat Jerawat. Kedainya di Babat Di Babat Jerawat. Jerawat, Sekarang tapi karena saya, waktu dan apa ya, capek ya nggak tenaga seperti ya, lompat-lompat ya, Bu, ya? akhirnya saya buka di rumah. Oh, Buka di sekarang di rumah waktu itu rumah. buka setiap hari, tapi Mhm. karena waktu tadi itu tadi, akhirnya hanya by order saja. Kalau di rumah lokasinya di mana, Bu? Di Pondok Benowo Indah, Blok EX nomor 5, Surabaya. Catat ya, Besti, ada di Pondok Benowo Indah, Blok Blok EX EX nomor nomor 5, 5. Mungkin ada RT RW-nya, Bu, supaya RT lebih 3 jelas. RW 12, RT 3 RW Kelurahan Babat 12. Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Oke. Nah, itu tadi dari lokasi. Kalau misalnya mau pesan makanan atau misalnya order juga bisa by WA ya, Bu ya. Bisa. Kita lanjut di sini, saya lihat di sini ada botol sambal nih, Bu, Iya, yang sudah Ibu bawa. Ini sambelan buset juga, tapi yang berupa kemasan ya? berupa kemasan. Oh, sambelan buset dari kemasan. Ada dua ini, ada varian Ini ada sambel sambal rasa apa, Bu? cumi dan sambal bawang. Karena banyak permintaan dari teman-teman, "Bu, saya pesen sambelnya bisa," seperti itu. Jadi Oh, saya gitu. berkembang waktu itu saya ngurus untuk PYRT, Iya, iya. apa, untuk mengembangkan sambelan ini. Oh, jadi mereka itu sudah menikmati seperti rice box dari Iya, Ibu atau nasi kotaknya, mhm, terus kok sambelnya cocok gitu. iya, Jadi Ibu akhirnya membuka peluang usaha iya, untuk bikin sambel sambel kemasan kemasan. ini. Sambelan buset yang kemasan ada varian rasa sambel, Cumi, bawang, bawang, mata, mata, terasi, hmm, teri, ijo ya, ya, Bu? Ada teri, ijo, mhm. dan kelotok. Ada berapa itu tadi berarti, 7. Bu? Ada 7. Peluang usaha penjualan sambal ini
Kira-kira Ibu mau nambah rasa apa sih kalau yang Ibu harapin lagi? Karena sudah banyak juga sih, karena sesuai kadang tuh mereka menyesuaikan saya ingin sambal mata. Mhm. Nah, sambal mata itu karena saya juga tidak pakai bahan pengawet. Mmm, Jadi saya tidak buat bagus banyak itu, juga. Bu. Iya. Ya. Nah, ini kan kemasan yang botol nih, Bu. Iya. Kalau yang saya pernah lihat itu kemasan yang seperti sakset itu, Ibu Belum. ada rencana nggak mau buat seperti itu? Saya kemarin sempat survei untuk, kemasan, Mhm. tapi dalam belum itu sebenarnya saya belum ke sana, Mhm. tapi punya Keinginan, keinginan. sudah ada niatnya ya, Bu? Iya, punya keinginan tapi karena, biayanya bisa kelihatan Heeh mahal, heeh. jadi saya terbatas sampai Karena di memang sini. kemasan yang sakset itu kan Mhm. harus di-packing Iya, lebih itu iya rapi, di-press betul. seperti itu ya, Bu, ya. Jadi mungkin dari Ibu sendiri juga cari simpelnya Iya. ya. Nah, selain rasa, pengemasan kan juga penting nih, Bu. Mhm, packing. Iya, packing-nya juga penting. Nah, di sini Ibu rancang kemasan sambel yang kemasan ini bagaimana supaya lebih menarik dan aman, Bu? Sebenarnya karena saya awal fokus tidak ke Mhm. sambelnya, hanya memenuhi permintaan masyarakat saja, jadi saya tidak terlalu, fokus ke kemasannya sambelan ini Mhm. tadi. Hanya, bagaimana sambel ini aman, Aman. tadi sebatas untuk kemasan lainnya sih enggak, Mhm. hanya aman saja kalau saya sesuai dengan apa ya, yang saya dapatkan, pelatihan yang saya dapatkan, alhamdulillah ini aman. Ini juga bisa dikirim ke luar kota ya, Bu, ya? Saya itu yang rutin tuh kirim ke Bali. Ke Bali, ya 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 ya. Bu, saya lihat ini kok jadi lapar ya saya, Bu, ya. Tapi Malah sebelum kalau saya makan nanti, saya masih mau bahas dulu. Nanti setelah iya, itu kita makan sama-sama ya, Bu? biar tahu mana sambelan buset. Oh, iya. Biar tahu rasa pedasnya, Iya, sepedas sepeda sama omong. netizen. Nah, untuk catering dari Ibu Setiari ini, ada sosial medianya nggak sih, Bu? Ada di IG, Di IG, di TikTok di TikTok juga ada? ada. Di IG, IG-nya namanya apa, Bu? Sambelan buset, IG-nya namanya Sambelan Buset, sambelan buset. TikTok-nya juga TikToknya Setiari. seniat itu ya, Bu, memang usaha Kan dari sekarang tidak iklan yang apa ya, kita manfaatkanlah sosial media iya, yang memang di sekarang kita. era digital, Bu, ya. Jadi Iya, kalau misalnya hanya berdiam di saya rumah hanya pegang seperti ini tapi mhm, sudah sampai ke sana. iya benar sekali. Ibaratnya sudah kalau bahasanya menjemput bola ya, Bu, melalui Betul, sosial sekarang media. media. Bu, di tengah banyaknya UMKM atau usaha seperti kuliner ini tantangannya apa sih, Bu? Tantangannya itu kadang gini, masyarakat itu, masyarakat sekitar atau masyarakat luar, taunya Buset itu hanya melayani dari Pemkot Mhm, dengan harga sekian, mhm, seperti itu. Padahal Buset itu tidak hanya melayani dari Pemkot mmm, saja, mhm. dengan harga sesuai dengan budget yang ada. Jadi, pihak konsumen bisa menyerahkan ke Buset, "Bu, saya hanya punya budget sekian, bagaimana saya bisa untuk menu ini?" Itu bisa. Nah, dari sambelan buset ini, apa sih Bu, keunikan masakannya atau menu masakannya itu Bu, keunikannya? Kalau saya sih banyak ya, umpama saya tapi kalau dari yang menilai kan terutama dari masyarakat, Mhm. sambelnya, Oh, gitu. gitu. Sambalnya Berarti saya hanya minyaknya saja tapi buset, pedes temen. berarti unique selling point-nya dari sambelan buset atau catering dari Ibu ini, yang paling unik itu dari Sambelnya. sambelnya. Ya, kan ini di tengah gempuran ekonomi yang kalau bisa dibilang tidak baik-baik saja dan usaha masakan seperti ini tuh kan banyak ya, Bu, Banyak. ya. Mungkin Ibu bisa kasih sedikit motivasi buat besti kita yang bingung mau buka usaha apa dan bagaimana nanti usahanya supaya tetap berkembang, Bu? Jangan khawatir dengan perekonomian saat ini, Mhm. karena rezeki sudah tertakar tidak akan tertukar. Oh iya, benar sekali. Semua itu sudah menjadikan rezeki kita masing-masing. Walaupun banyak, kuliner yang ada, Iya, tapi mereka punya,
apa ya, rasa sendiri yang membuat menarik untuk ke kita. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir ya Bu. Dengan modal berapapun kira-kira untuk buka usaha seperti Ibu ini bisa Bu? Bisa. Dengan di rumah tidak harus keluar pun kita bisa menghasilkan. Nah dari sini juga sedikit termotivasi Bu dari kata-kata Ibu yang mana rezeki tidak akan tertukar karena sudah ada takarannya sendiri ya Iya, Bu ya. betul. Nanda tadi sedikit lupa tanya di sini, dari sambelan kemasan sambelan buset Ibu ini, gimana sih Bu tipsnya supaya tetap awet? Terus disimpannya harus di mana? Terus ini berapa hari Bu? Bisa di suhu ruang itu 1 minggu. Di suhu ruang, jadi 1 maksudnya minggu. ditaruh di Taruh di meja meja itu makan gitu aja iya, 1 minggu? 1 minggu. Asalkan Mhm. sendok yang digunakan setelah digunakan nanti digunakan lagi itu harus diganti. Oh, ya. Jangan yang sudah ada di meja dipakai Dipakai lagi, lagi. itu kan sudah terkontaminasi. Oh iya, benar sekali. Logikanya ya Bu ya, karena Iya, sendoknya kan udah sudah basi, terus iya dicampur ke betul, sini ke sini lagi lagi. akhirnya dia berjamur. Padahal bukan karena sambelnya itu ndak awet atau ndak bagus, tapi karena yang dipakai nyendok tadi sudah terkontaminasi, akhirnya masuk ke sini, Oh timbul iya, jamurnya. benar. Harganya berapa ini Bu, kalau misalnya dari ini sambal apa ya? Itu sambal bawang. Ini sambal bawang, kalau yang itu sambal Sambal cumi. cumi. Itu harganya berapa Bu? Yang ini 20.000, jadi seperti sambal Murah ya Bu cumi, ya? sambal cumi, sambal kelotok, sambal teri, itu 20.000. Kalau yang sambal bawang, sambal terasi, sambal ijo, sambal mata, itu 18.000. 18.000 untuk yang sambal bawang. Kalau misalnya yang ada seperti ikannya itu Ikannya yang ada isinya, 20.000 iya. gitu. Nanda tadi sedikit lupa tentang bagaimana sih caranya supaya bisa bergabung di badan usaha UMKM tadi Bu? Yang pertama, secara tidak langsung kan harus warga atau tempat tinggal di Kelurahan Babat Jerawat. Oh iya. Lingkup di Kelurahan Babat Jerawat. Dia sudah punya usaha, sudah pasti punya usaha. Untuk izin usahanya pasti kita tanyakan. Kalau belum, kita sarankan mengurus untuk izin usahanya. Sekarang tidak jauh, bisa ke Taman Cahaya di pelayanan umum. Oh, yang baru ya Bu, gedung baru itu ya? Gedung baru. Kalau dulu memang langsung ke kecamatan. Sekarang di gedung baru sebelah timurnya Taman Cahaya itu nanti ngurus di pelayanan umum untuk NIB-nya. Atau pada saat kita ada sosialisasi atau pengurusan di tingkat kelurahan ataupun kecamatan, kita pasti mengundang UKM yang belum mempunyai izin usaha. Itu aja sih, nanti otomatis dari pihak kelurahan sudah langsung otomatis menghubungi saya. Jadi syaratnya mudah ya Bu, kalau misalnya mau masuk di badan usaha UMKM tadi, yang pertama harus, kalau misalnya dari kecamatan Pakal nih, jadi harus memang dari warga Kecamatan Pakal, kemudian memiliki usaha dan memiliki surat izin usaha. Jangan kalau misalnya kalian mau gabung dan belum memiliki izinnya, bisa datang ke Taman Cahaya, pelayanan umum di Taman Cahaya. Kalau yang terdekat ada di Taman Cahaya. Dan tidak harus ke Siola. Tidak harus ke Siola. Jika Ibu harus mendeskripsikan usaha atau bisnis Ibu di sini dalam 3 kata, apa yang mau Ibu katakan? Maju, sabar, dan konsisten. Besti, itulah tadi obrolan kita bersama Ibu Setiari dengan bisnis kulinernya Sambelan Buset. Dan tugas beliau sebagai koordinator di Badan Usaha UMKM Kecamatan Pakal. Buat teman-teman yang lagi males masak atau mungkin bingung mau makan apa, atau mungkin juga kalian punya rencana memiliki acara besar ya Bu ya, seperti kalian membutuhkan nasi kota atau nasi tumpeng, kalian bisa langsung datang ke Pondok Benowo Indah, Blok EX nomor 5, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Kalian catat ya,
Kalau misalnya kalian lupa juga kalian boleh komen di bawah sambil yang dicatat tadi alamatnya ada di Pondok Benowo Indah Blok EX nomor 5 RT 3 3 RW RW 12 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal 081230056175. Catat ya. Terima kasih sekali lagi ya Bu Nanda sampaikan ke Ibu. Nah, Besti, buat kalian besti-bestiku yang memiliki usaha atau UMKM dan kalian ingin kulik bisnis kalian di sini, akan Nanda catat dalam diary.